dance. So, let's go to the hardcore. First time having sex, apa pengalamannya? Oh, maksudnya? Kalian berdua. Oh, Gimana? Waduh. Lu berdua, gue katanya yang lain. Kan dari relationship masing-masing, pertama kali penyesuaiannya awkward nggak, lucu nggak gitu? Gimana tuh kalian pertama kali having sex? Langsung tahu nggak? Enggak kan, pasti. Tahu apa? Langsung tahu maunya Cynthia apa atau lu ngobrolin dulu gitu. Lu tanya. Enggak tanya tapi ya alhamdulillah pada waktu itu 8 ya. Berapa kali sih malam itu sih pertama kali having sex gimana sih? Ya itulah. Pokoknya Aku tanya dia deh, lu kan udah pernah ya, coba gimana sih? ya karena aku orangnya terbiasa bicara apa adanya termasuk masalah itu. Jadi kita tidak Jadi lu kayak tukang parkir nggak ngasih tau, oh ini kanan, ini sebelah kiri, ini begini iya. Enggak. Ya? Enggak ya? Tapi aku Jadi juga gini, kadang kasih. ini satu masukan buat para laki-laki ya. Once in a while, let the woman take control. Itu dia. Girl. Ya, jadi gini, tidak selamanya harus kita kontrol. Kasih kontrol ke perempuan sebentar, abis itu kita ambil lagi. Asiknya pas lagi perempuan in control apa? Ya. Asiknya perempuan in control tuh apa sih? Dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu apa yang dia suka. Dia yang paling tahu. Oke, gue perlu ini, gue perlu. Dia yang paling tahu. Kalau kita harus menebak, kita laki-laki menebak. Dia lagi suka ini, apa suka sini, suka fast pacing, apa slow pacing. Nah, kalau perempuan pada saat in control, dia yang paling tahu. Oke, gue sebentar lagi nih, atau ya itu. Lu ngasih tahu gitu. Aku sebentar lagi nih. Enggak. Kadang ya itulah nggak sadar. Misalnya aku suka juga ini tangan ya, kasih arahan. Jadi kalau menurut aku sih untuk suami istri ya, seks itu ya itu jangan sampai ada apa ya celah, kemudian terus ganjelan. Ganjelan tuh kayak gimana maksudnya? Ya itu tadi. Di antara mereka, jadi di antara pasangan suami istri ada bantal, jadi nggak jadi. Lu bukannya kan ganjelan bisa tolong. Ya itu kan ya sebenarnya mungkin tertentu. ada beberapa posisi atau sentuhannya yang mungkin ya kurang seleranya dia atau apa. Nah itu Apa sih posisi favorit lo? Yang udah pasti kalau pakai posisi itu lo dapat orgasm. yang pasti. Helikopter ya? Helikopternya pakai pegangan Apa itu atau helikopter? helikopter yang manual? On top lah. On top. Oh, Makanya aku bilang in control. Makanya aku bilang She's dominatrix. I like her. ya in control. Pada saat in control di atas gitu ya. On top itu Ini pemandangannya juga oke buat laki-laki loh, apalagi on top sih. Iya, tapi maksudnya itu perempuan in control on top ya. Dia tahu kapan dia harus slow pacing, fast pacing, dia tahu sendiri. Oke, this is my time gitu gua tahu. Jadi gua selalu membiarkan oke, sudah? Oke, nas macam gitu. Oh gitu. Iya. Jadi di situ sih. Kalau posisi favoritnya Surya apa? What your best awesome position? Kayaknya hampir semua laki-laki setuju. Dia aja cepet langsung bilang on top. Kalau saya mungkin lebih ke Doggy style. Oke. Interesting. Kenapa jadi ketawa gitu? Karena kita belum pernah ngomongin ini sebelumnya. Jadi ini saya sering share. Harus merayu mereka untuk ngomongin ini. Sering share sama teman-teman laki-laki. Wah ini begini segala macam itu. Posisi-posisi apa yang baru apa segala macam.
Nah, laki juga literally ngomong sampai spesifik itu ya. Gue kira perempuan doang yang kadang-kadang yang rumpi-rumpi. Iya, kamu sering ngomong. Tapi kita jadi tuh ngomongin kayak pelek, motor, apa ya, gitu. ada beberapa maksudnya yang setelah kita ngomongin hal-hal kayak gitu, wah ini kayak gitu. Jadi posisi-posisi itu jadi pelajaran buat kita juga. Oke. Mungkin ada yang belum pernah kita coba. Jangan pernah gini. Banyak pasangan yang monoton itu aja. Iya. Itu disaster, bener disaster. Pada saat kita nggak explore, minimal mesti coba 1-2 posisi lah, 1 bulan, 1 posisi baru. Iya, Walaupun balik lagi ke doggy style sama woman on top, it's okay. Nggak apa-apa. Tapi at least you try something new iya. ya. Jadi itu kan hal-hal baru yang that's new. Itu jadi Lucu juga ya, ketawa-tawa jadi playful, right? Jadi seks itu menyenangkan. Don't make seks suatu beban, satu hal yang harus karena lebih Wajib. Nah, Iya kan ya. kalau soal ini itu kita punya perempuan harus pick up nih. problem baru karena setelah ada anak. Nah itu nggak tadi kalau nyambungnya sama omongan Surya tadi, kan kadang-kadang seks yang enak itu yang spontan. Kalian pasti suka quickie deh dulu deh ya. Tapi ketika ada anak, jujur, ibu-ibu pasti. Aku pernah ngeliat di Instagram sih dia lagi mau nyanyi sendiri, tiba-tiba anak masuk, wah, mereka berdua langsung nyanyi. Terus emaknya gini, beginilah mak ya, udah dandan, pengen nyanyi sendiri, anaknya masuk ikut nyanyi. Ya beginilah, Sintia cuma bisa bilang gitu doang. Kalau orang bilang ada dulu kan gini, udah puas-puasin bisa banyak hal sebelum ada anak gitu. Ternyata ada benernya juga gitu. Jadi setelah kita lesson learned, kita punya anak tuh emang ada beberapa hal yang terasa berbeda dan kebiasaannya akhirnya tidak bisa sama juga seperti dulu gitu. Salah satunya sih spontan-spontan. Iya. Untuk walaupun mereka tuh puas ada, tapi kan aku berapa kali juga ada sudah tenang. Nanti aja deh sayang gitu. Karena ya itulah kalau ibu gitu ya kadang-kadang jadi bercabang gitu ya. Aduh nih bentar nih urusan anak belum kelar misalnya kayak gitu-gitu. Tapi nggak pernah kepergok sama anak kan that you are having sex with anak. Kita kan punya tempat rahasia. Oh iya siap. Soalnya setahu gue masih tidur sama anak-anak kan. Iya memang. Kita ada tempat rahasia di gudang sepatu. Kok kamu udah mandi belum sih? Sepatu kamu bau. Iya. Ruang baju. Itu memang PR sih kalau misalnya masih tidur sama anak-anak ya gitu. Pernah nggak pas lagi kan ini kalian kan relatif beban nggak sih gitu untuk terutama ketika lagi nungguin anak-anak kan 8 tahun kosong gitu, terus udah gitu wartawan demanding gitu kan ya, nanya dulu kapan punya anak. Beban nggak seksnya pada saat pengen punya anak itu? Atau just something different waktu lagi hamil? Ada masanya. Jadi kita gini, waktu pas lagi program maksudnya usaha ya, kan kita ganti-ganti dokter tuh. Nah dokternya itu beda-beda. Ada yang pakai metode obat-obatan, vitamin, hormon lah segala macem. Ada yang pakai tanggal. Nah, yang masa-masa pakai tanggal itu tuh ya kita. Jadi pernah Surya itu kan lagi syuting keluar kota. Oh iya. Di puncak pas tanggal ovulasi ya. Nah, itulah. Jadi ya pokoknya kamu tanggal sekian ini kamu harus melakukan harus melakukan. Gue nggak bisa. Itu bebannya mungkin di gua. You have to turn on gitu pakai schedule. Masa itu tuh yang kita sama dokter itu metode itu emang jadinya ya itulah si seksnya tuh kadang-kadang kita kayak ngerasa ini karena agak ada beban dikit gitu. Terus gimana solusinya waktu itu dong kalian seksnya dong? Nggak berhasil. Terbukti ya setelah dokter yang keberapa kan. Akhirnya kan sempat juga ingat nggak dokter yang di Cipinang tuh. Nah itu tuh keren banget. Jadi dokter itu justru dia metodenya lain lagi. Gak usah pakai tanggal-tanggal, mau dimanapun, di kamar mandi kayak mau di apa, hajar.
awesome. Jadi kan pada check out yes. Fear, maksudnya keharusan apa segala macam. kewajiban Katanya, gitu ya, Mas. pokoknya pada Kewajiban saat itu kalian Nafsu mau ya, kepengen. hajar katanya gitu. Jadi pada masa itu tuh dengan didampingi dokter itu kita juga ingat masa-masa agak-agak banyak explore ini ya kita. Ya, itu explore Bukannya begitu banget sih saya. Dianya semangat berapa? jadi Jangan itu, dia masih. jadi ya itulah masa-masa itu. Did you explore sexually pada masa itu beneran gitu? Yang- Coba berapa posisi baru and you Iya, having karena fun? jadi si dokter itu sempat cerita gini, saya punya ada satu pasien, dia akhirnya bisa hamil setelah dia liburan ke Bali, dia habis clubbing, sempat ada minum lah segala macam, terus dia berhubungan yang moodnya tuh bener-bener lepas, hamil mereka, maksudnya berhasil kayak gitu. Jadi pada waktu itu sih pelajaran yang kita dapat tuh yaitu mungkin ya itulah spontanitas itu tuh yang dibutuhkan gitu ya, sama si kualitas seksnya itu sendiri gitu, tenaganya ya, energinya ya gitu. Ya udah, nah masa-masa itu tuh aku ingat lah. Tapi habis itu Ya tapi Kenapa tetap ya? juga sih memang banyak dokter yang bilang nggak ada masalah. Jadi kita terlena gitu. Iya. kita sebenarnya memang sejujurnya emang kenapa sampai pindah-pindah dokter itu karena memang tidak ada spesifik diagnosa dari dokter itu bahwa kita punya masalah berdua. Makanya kita Udah periksa pula udah, dua-duanya. udah. Secara biologis fine. Yes. Berarti emang belum dikasih waktunya aja ya. Jadi memang Tuhan belum memberikan waktunya buat kalian berdua. Dan itu aja sih. Nah, kalau bisa pesan nggak ke Z-Friends yang nonton gitu, kalau misalnya mereka menghadapi pernikahan, mereka pengen punya anak karena sebenarnya tuntutan sosial gitu ya, ada nggak pesan-pesan moral yang bisa kalian kasih supaya yang nonton ini dan banyak banget kan yang lagi bilang Mbak Zoya gimana dong supaya punya anak cepat gitu. Kira-kira kalau misalnya ada nggak sih pesan-pesan psikologis yang gini nih gitu ya tipsnya, lu mesti siap kalau nggak dapat anak gimana, atau kalau misalnya dapet caranya gimana gitu, kasih tahu dong. Pasti kita kalau perempuan udah pasti yang lebih melo ya dibanding laki-laki. Aku ingat banget masa-masanya 1-3 tahun pernikahan tuh, ya itu setiap datang bulan pasti aku nangis kayak gitu ya. Dibutuhkan suami yang berjiwa besar untuk selalu memberikan support untuk istrinya ya. Aku ingat banget masa-masa itu maksudnya, udah tenang sayang, kita cerita lagi apalah, pokoknya banyak kalimat yang dia sampaikan ke aku untuk bikin aku percaya diri atau gak usah pikirin ke bawah kesedih kayak gitu. Selanjutnya sih kalian kalau kalau berpikir nggak chance bahwa nggak punya anak meskipun kalian Udah. berdua Oh iya. Udah, jadi harus dibahas ya. Saya bilang waktu itu harus dibahas. Sudah. Saya bilang kalau emang kemarin yang pas bayi tabung ya, inseminasi kita udah gagal, bayi tabung. Oh iya, sempat bayi tabung juga dan gagal kan ya. Enggak, bayi tabung yang berhasil. berhasil. Bayi tabung yang berhasil. Inseminasi yang 2 kali yang Inseminasi gagal. Oh iya. Nah, saya bilang Balik. kalau seandainya bayi tabung ini juga gagal, udah kita liburan dulu yuk. Kita ke kakak kamu di Belanda, ke adik saya di Swedia. Kita enjoy life aja. Jadi kita muter-muter, naik tram, apa segala macam, backpacking, enjoy life. Kalaupun kita tidak dikasih keturunan sama Tuhan, udah kita bersyukur aja. Aku bersyukur, aku dikasih kamu, kamu juga bersyukur, dikasih aku. Kita tua sama-sama ya. Iya. Udah aku bilang gitu. Soalnya nggak ada masalah. Iya, Apa-apa. Jadi kita ya itu tadi 1-3 tahun itu masih yang baperan kan, nangis. Kemudian 4-6. Nah, sebenarnya waktu pas akhirnya kita mencoba program bayi tabung itu justru masa mentalnya kita udah stabil. Jadi ya itu udah sampai ke pemikiran yang kalaupun memang Tuhan takdirkan kita cuma berdua, tidak ada rezeki di anak, ya udah kita akan jalani masa tua kita bersama berdua. Udah situ. Mungkin ya itulah kalau ilmu ikhlas ya, orang bilang pada saat kita ikhlas, kemudian kita berikhtiar, masih ada satu lagi nih. Nah, waktu itu kita yang bikin semangat karena kita belum mencoba satu metode medis yang tertinggi ya, yang masih bisa
dicoba, yaitu IVF bayi tabung itu. Makanya begitu 2016 awal itu, yuk Bismillah yuk kita coba, karena sebelumnya inseminasi gagal 2 kali. Kita coba ya. Tapi coba waktu pas nyoba itu tuh deg-degannya gini, karena ini kan metode yang paling canggih nih. Karena setelah ini begitu gagal ya udah, that's it. Nggak ada lagi mau coba apa lagi. Ya udah, ikhlas. Makanya waktu itu Surya bilang tadi kan, ya udah. Kita tuh sampai pas daftar bayi tabung, kita juga ke ini travel. Ya itu tadi nyari tiket untuk ke keliling Eropa lah gitu. Jadi udah siap mental juga sampai gitu. Kalau ini gagal ya udah kita jalan-jalan berdua kayak gitu. Tapi baru dikasih ternyata. Aduh. Langsung 2. Langsung 2, iya, sepaket lagi, satu cewek satu cowok gitu. Tapi pembelajaran yang paling berharga dari pernikahan mereka berdua adalah never ending adjustment. Saya tahu bahwa dalam pernikahan nggak mungkin kalian nggak kompromi, tapi setidaknya misalnya dari 10 kejadian bolehlah kompromi 5 atau 6, tapi harus ada 3 atau 2 yang adjust. Kompromi itu artinya jadi gue ngikut aja deh gitu, nggak usah pakai pikir panjang daripada ribut. Tapi kalau adjustment adalah ya mungkin benar juga ya istriku ya, oh suamiku kayak begini, masa sih dia kan nggak ada niatan jahat, nggak ada ini, kita jalanin aja dulu deh, nanti hal terjelek yang terjadi kita hadapin berdua. Itu never ending adjustment sebenarnya. Dan yang juga aku lihat dari mereka berdua adalah antusiasme ya. Tetap aja memang harus diomongin. Kalau misalnya ada problem yang dibilang komunikasi itu sebenarnya ya kayak gini gitu, bahwa aku tuh kalau lagi marah-marah aku bakal kayak gini. Jadi setiap masing-masing baik Cynthia maupun Surya tuh tahu what to expect from each other. Bahwa kalau gue lagi sumpah gue mungkin akan melakukan ini, kalau gue lagi marah begini, tapi jangan lupa yang mereka selalu saling ingatkan adalah gue tuh cinta loh. Ujungnya tuh tujuannya tuh sebenarnya tuh kita cinta, bukan menyakitin. Cuma kadang-kadang caranya maaf kalau tidak terasa seperti cinta gitu. Gitu ya, lesson learn yang terbaik. Nah terakhir sebelum penutup, kalau bisa memberikan seks edukasi kepada anak, kira-kira edukasi seperti apa tentang pembelajaran cinta dan relationship yang bisa kalian kasih ke anak-anak nantinya jika mereka akan remaja, punya pacar, sudah mulai drama gitu. Satu mungkin yang harus ini adalah respect yourself, respect your body, the body is yours. Hargai diri kamu, yang pasti akan menghargai diri kamu adalah diri kamu sendiri. Itu satu. Kedua, kalau untuk soal seks, kita pasti akan ngomong sih soal seks pada saat waktu yang tepat ya. Pada saat mereka mens misalnya itu mimpi basah ya. Atau sebelum mens kita akan somewhat better. Kita akan kasih tahu soal reproduksi apa segala macam dan semua konsekuensi atas perbuatan seks itu sendiri. Jadi mereka kita ajarin untuk tanggung jawab, mereka kita ajarin untuk menghargai diri mereka sendiri, mencintai diri mereka sendiri itu penting. Paling itu sih yang bisa kita lakukan ya. Ya respect others, menghargai orang lain, menghargai orang yang kita cintai, bukan dengan seks loh, bisa dengan cara lain, kita pegang tangan, kalau belum waktunya ya. Waktunya pada saat dia yang pasangannya mau, ya kita bersikap tidak mau, ya udah, jangan sampai dia berhasil memaksa kamu dengan alasan cinta, no. That's not love. Nggak pernah ada itu adalah respect betul. Kalau aku ya nambahin, kalau aku sih dari sekarang ya udah mulai ngajarin anak-anak untuk belajar tentang sakit hati. Itu so true. Jadi jangan melulu apa yang happy indah. Mereka harus belajar kayak sekarang gitu kan. Kita udah ajarin tuh misalnya Tatiana dia pas berantem kami selalu komunikasi mereka berani untuk mengungkapin perasaan kakak lagi sedih, kakak lagi marah gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak terbiasa untuk mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. Proses itu betul bahwa memang ya dunia itu tidak selalu indah. Kita akan ketemu dengan yang mau
dari nanti pas mereka pacaran mulai mengenal cinta. Jadi sakit hati itu normal. Yes. Iya kan, sakit hati itu So normal. true. Itu bukan tiba-tiba dunia kamu kiamat, kamu berakhir, no. Gitu Ya, ya. it's a day of the world. Yes, Nggak gitu. apa-apa. Jadi itu juga yang menurut aku penting kita ajarin gitu. Jadi ketika kita jatuh, it's okay. Ya, Kita bisa ya. berdiri lagi, kita berjalan lagi. Oh hebat. Ini ya, aku ingat ya, kira-kira 2 tahun lalu, tahun 2018 ya, itu ada sebuah conference, sex conference of course, di Denver gitu ya. Ini ada satu kelas namanya Sex Education for Sex Offender. Gue pikir, gila, baru kali ini gitu mereka berpikir memberikan sebenarnya seks edukasi pada sex offender. Karena para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual ini mereka tidak pernah tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaan mereka ternyata. Jadi ya bagi para Z-Friends dan juga orang tua, pembelajaran dari Cynthia ini luar biasa banget. Kamu nggak kepengen kan punya anak nanti jadi pelaku pelecehan seksual? Ajar anak itu untuk memproses rasa sakit hatinya supaya dia jadi nggak jadi kayak joker. Joker itu udah baik di tempat terus gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa 24/7 melindungi anak kita dari semua rasa sakit hati di dunia ini. Tapi yang kita bisa berikan adalah pada saat kita nggak ada, ya nggak usah kita ngomong kita meninggal dunia. Tapi pada saat mereka harus bercengkrama dengan orang, mereka mesti belajar menerima penolakan, kekalahan dan sakit hati. Itu adalah proses yang paling indah sebenarnya sebagai manusia. Kalau cuma dikasih lihat, wah ibu bapaknya bahagia terus, dan gak boleh nangis, anak laki-laki ini itu, dia bisa jadi joker, dia bisa jadi pelaku pelecehan, dan dia selalu ngerasa bahwa dia selalu paling benar. Tapi ini benar loh, ini adalah sebenarnya seks edukasi is not just about, bukan tutorial hubungan seks, tapi bagaimana si anak memahami seksualitasnya sesuai dengan usia perkembangannya. Usia biologis 3 tahun harus tahu apa, kita pernah ngobrol ya sini soal ini ya. 3-4 tahun dia mesti ngapain, kapan dia diajak mandi bareng dan sebagainya. Itu semuanya ada tahapan perkembangan psikoseksualnya menurut Sigmund Freud. Jadi pembelajaran juga yang berharga. Kita nggak mau kan mencetak calon-calon pelaku pelecehan seksual atau Reinhard Sinaga di kemudian hari ya. Jadi kalau sampai amit-amit sampai terjadi pelecehan seksual pada anak Anda, please cepat-cepat langsung minta bantuan ya, laporkan sehingga si anak tahu bahwa dia berharga karena dia dibelain sama orang tuanya ya. Dan bagi mereka gitu ya, untuk mengajarkan, sebelum mengajarkan seks edukasi atau apapun itu, ingatkan mereka bahwa hidup manusia tuh it's okay untuk kalah nak, it's okay untuk ditolak, it's okay untuk merasa sakit hati karena itu adalah proses manusiawi. Thank you so much. Thank you so much for the first time open about your sex life. Padahal pas lagi live kemarin dia bilang gitu. Jangan bilang tapi di sini. Tadi kayaknya nggak nyala deh. Gitu, so thank you Surya, thank you Tia. It was very awesome. Semoga bisa belajar ya bagi para orang tua yang ada di sana dan bagi mereka yang belum punya anak, coba bahas dulu gitu ya. Apa sih yang kalian akan lakukan jika tidak punya anak? Jadi semua option itu harus dibahas. Dan bagi mereka yang belum menikah, ya jangan tes keperawanan, itu nggak penting. Cobalah tes kesehatan seksual gitu ya. Apakah kalian berdua masih aman reproduksinya? Ternyata bagi yang sama-sama sehat pun reproduksinya ada jalan-jalan lain gitu kan sama Tuhan. Dibahas belum gitu ya. Soal keuangan, finansial gitu ya. Pembelajaran cinta di masa lalu itu juga harus dipelajari. So, thank you so much Z-Friends buat bergabung bersama saya di In Time with Zoya sama Surya dan Cynthia. Thank you, bye. Do you want to dance?